lakuin ya. Jadi kita udah lakukan beberapa perubahan di websitenya seperti yang sudah saya mention di grup ya. Jadi untuk beberapa perubahan UI itu nggak bisa terlalu radikal, jadi hanya beberapa aja. Saya mention yang pertama itu ada di logo ya, jadi kita udah tambahkan logo di sini. Lalu untuk background kita udah sesuaikan background, lalu ada button di sini kita udah sesuaikan seperti itu. Jadi untuk data teks juga di sini saya bikin menyesuaikan dengan website yang dikirim ya, yang di GitHub itu. Lalu untuk label button ya, label button saya udah ikutin yang di sini gitu ya. Jadi ada analisis foto, itu saya ikutin yang di sini seperti itu. Lalu kita juga udah melakukan perubahan di ini ya, di sistem. Jadi kita udah bikin sistem tambahan yaitu deteksi gender gitu ya. Jadi nanti foto yang diupload itu akan dideteksi gender, dan nantinya itu untuk data rekomendasi baik itu outfit, aksesoris dan pakaian tradisional itu nantinya akan ditampilkan berdasarkan gender tersebut. Oke, jadi untuk data yang pertama mungkin saya udah siapin ya di sini dua foto. Jadi ada satu foto laki-laki, satunya perempuan gitu ya. Jadi ini udah saya coba dan kita dapat hasilnya itu dari foto ini itu dia seasonnya itu spring ya. Keduanya ini spring. Jadi seperti itu. Jadi kita akan coba drag and drop aja di sini. Kita drag and drop. Dan ya untuk UI-nya kita rubah seperti itu dari background dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk data background sebelum itu kita ke kamera dulu ya. Jadi untuk kamera tampilannya kita bikin seperti ini. Jadi untuk backgroundnya kita udah kita juga udah ubah gitu ya. Juga sudah kita ubah button itu juga kita ubah seperti itu. Lalu untuk di halaman result itu kita bisa lihat tadi ya, untuk data backgroundnya udah kita ubah. Lalu kita juga melakukan beberapa perubahan gitu ya, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini nantinya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini itu kita ada tambahkan field baru yaitu jenis kelamin, dan di sini tuh dia ke detect laki-laki. Nah, kalau kita coba reload, kita perhatikan datanya itu dia memuat ya, dan data di sini datanya memuat, dan di sini itu outfitnya masih memuat juga. Jadi prosesnya itu delay gitu ya, karena memang kita lakukan analisa di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat data jenis kelamin yang ditemukan itu laki-laki, dan kita bisa lihat untuk data outfit yang dikeluarkan itu data outfit laki-laki gitu ya, seperti ini. Nah, kalau kita coba digunakan foto yang perempuan ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu dia terdetek sebagai perempuan. Kita bisa lihat datanya kedetek sebagai perempuan. Dan kita bisa lihat untuk datanya itu dia dimunculkan untuk yang perempuan. Cuma kenapa seperti ini? Karena memang beberapa data belum saya siapkan. Jadi karena memang ada banyak nantinya kalau kita pisahkan gitu ya. Dan saya juga ini ya, apa namanya itu, kurang tahu yang cocok itu yang mana gitu. Jadi nanti saya akan tunjukin gimana caranya nambahin data rekomendasinya seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk poinnya di sini ya, poinnya di sini. Jadi kita bisa lihat untuk dia kan berubah ya, data yang ditampilkan itu berubah kalau dia deteksi perempuan seperti itu. Nah, kita coba lagi di sini. Saya udah ada beberapa foto, misal saya akan ambil atau coba yang ini gitu ya. Di sini kita akan coba Oke, kita akan coba balik dulu. Di sini kita akan coba seret, dan kita bisa coba lihat dia kedetek sebagai perempuan gitu seharusnya. Dia kedetek sebagai perempuan dan dia itu spring, otomatis data yang ditampilkan itu seperti yang tadi ya. Oke, jadi intinya si sistem ini udah bisa mendeteksi gender dari foto yang diupload, dan juga dia juga udah punya sistem rekomendasi. Jadi rekomendasi ini ditampilkan berdasarkan
berdasarkan musimnya atau seasonnya spring, lalu ada gender juga, jadi nanti seperti itu. Jadi dia akan cek gendernya, lalu cek juga data seasonnya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan data outfit rekomendasi yang akan ditampilkan. Jadi untuk menampilkan datanya tadi, ini saya akan contohkan gimana caranya. Jadi kita punya ya, di filenya itu ada static, lalu kita punya recommendation stub gitu ya. Jadi untuk data rekomendasi itu kita simpan di sini. Ini gimana caranya kalau kita pengen tambahin data aksesoris misalnya. Sorry, kita mulai di outfit aja dulu. Ini kan datanya kosong ya gitu ya. Datanya kosong, nah kita akan tambahkan. Jadi kita bisa lihat di spring itu cocoknya dia pakai apa gitu ya. Dia pakai apa ini? Flow speech casual gitu ya. Nah, kita akan coba cari di sini. Oke. Flow speech casual wanita gitu ya. Oke. Kita akan coba cari ya yang ini aja nih. Yang ini kita akan coba simpan gambarnya ya. Kita simpan gambarnya. Lalu untuk gambarnya itu kita akan masukin ke dalam folder ini. Jadi ada di bagian static, kita bisa lihat di bagian static, folder static ada img, lalu ada recommendation imgs. Itu kan kita simpan semua data gambar yang yang kita pilih gitu ya. Ini kita masukin di dalam sana. Nah, kita bisa lihat dia disimpan di recommendation imgs, itu udah benar. Sekarang kita akan ganti aja namanya biar lebih gampang. Oke, seperti ini kita copy aja yang ini, kita simpan. Nah, datanya udah kesimpan di sini, kita bisa lihat di bagian Blow Speech Casual wanita itu udah muncul di sini. Dan ya kita akan masukin di ini bukan aksesoris tapi di bagian produk ya, di bagian produk. Lalu kita bisa lihat di data produk itu dia terbagi dua ya, ada male dan female. Jadi kita mau masukin yang di sini. Ini kan female ya atau perempuan. Jadi kita akan masukin yang di sini. Lalu untuk seasonnya itu kan di sini terbagi lagi, ada spring, ada summer, ada autumn, lalu ada winter gitu ya. Nah ini seasonnya itu kan spring ya. Jadi kita akan masukin pilih yang spring. Nah kita bisa lihat di sini itu datanya Blow Speech Casual. Ini udah benar ya. Nah jadi kita akan masukin di sini untuk kita ubah ya. Kita ubah untuk emojinya itu kita lakukan perubahan. Di sini kita masukin aja static gitu ya. Static img recommendation imgs. Nah ini kita tempelkan nama file yang udah kita simpan seperti itu dan kita simpan. Nah nantinya ini seharusnya ada muncul gambarnya di sini gitu. Kita coba refresh, kita coba tunggu lagi dia memuat. Oke, datanya udah kemuat di sini. Oke, di sini ada kesalahan sepertinya. Oke, di sini harusnya static ya, typo. Kita simpan dan kita refresh lagi, kita coba tunggu. Seharusnya udah muncul di sini data outfitnya. Kita bisa lihat datanya udah muncul di sini. Nah ini dia lebih fleksibel ya. Misal kita pengen tambah outfit baru gitu ya. Di sini kan kita bisa copy aja yang ini gitu ya. Ini kan ada 4 ya. Seharusnya dia ada 5 nanti. Kita coba refresh. Oke, kita bisa lihat datanya udah ada 5 seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk melakukan perubahan di data rekomendasi. Ya, ini ada banyak nih. Jadi ini ada produk. Untuk data tradisional dan aksesoris itu sama juga. Jadi dia terbagi jadi dua. Di sini kita bisa lihat ada male untuk laki-laki dan ada female-nya. Lalu di datanya itu di dalamnya lagi itu ada data seasonnya. Ada spring, summer, autumn dan juga ada winter seperti itu. Jadi kalau seandainya mau melakukan perubahan itu bisa dilakukan di bagian recommendation stub.js gitu ya. Jadi untuk flow-nya itu simple ya. Pertama kita cari data gambar baju yang sesuai gitu yang kita pengen, lalu kita simpannya itu di dalam folder static img recommendation imgs. Kita simpan, kita kasih nama, lalu kita letakin di sini datanya tadi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Jadi pertama kita udah melakukan beberapa perubahan di interface-nya. Lalu kita juga udah membuat sistem tambahan yaitu sistem untuk melakukan pendeteksi
gender gitu ya dari foto yang didapatkan, dan juga kita udah bikin sistem untuk mengenerate data rekomendasi berdasarkan gender. Oke, mungkin segitu aja untuk video demo